Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pecinta radio Al-Iman dan televisi Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bermajlis ilmu dan kita membahas tentang as-sunan wal mubtada'at al-muta'alliqatu bil adhkari was salawat, yaitu kumpulan perkara-perkara zikir dan salat yang memiliki athar dan yang tidak memiliki athar. Kemarin kita telah membahas urgensi kitab ini. Kenapa kita membahas kitab ini? Setelah sebelumnya kita membahas atau menyelesaikan bahasan urgensi mengikuti sunnah Nabi melalui kitab Iqadhul Himmah Littiba'i Nabiyil Ummah. Pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang definisi tentang sunnah dan definisi tentang bid'ah. Apa itu sunnah? Sunnah itu secara bahasa adalah at-tariqatu was-siratu, yaitu jalan dan sejarah. Baik dia yang bermakna negatif maupun yang bermakna positif. Ada jalan yang buruk, ada jalan yang baik. Ada cara yang buruk, ada cara yang baik. Dan ini makna as-sunnah secara bahasa. Wa syar'an dan secara syariat maknanya adalah ma bayyana bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam kitab Allah Ta'ala bil fi'li. Apa saja, yaitu artinya apa saja yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kitabullah, tentang Al-Quran melalui perbuatannya. Itulah sunnah. Apa saja yang menjadi penjelasan Rasul tentang Al-Quran, itu sunnah. Fahiyya tariqatuhu al-muttabi'atu fi bayani hadha ad-din. Dan ini adalah jalannya Rasulullah yang harus diikuti di dalam menjelaskan agama ini. Allati jara 'alaiha ashabuhu qawlan wa fi'lan wa taqriran wa tarkan. Yang mana itu semuanya telah dilalui oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diikuti oleh mereka baik secara ucapan maupun perbuatan ataupun persetujuan Rasulullah SAW
atau hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian para sahabat pun meninggalkannya. Dan sunnah ini terbagi menjadi wajib, terbagi menjadi muakkad, dan pula terbagi menjadi mandub, yaitu semacam sunnah. Karena bahasan kita adalah bahasan amaliyah. Maka sunnah itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya muakkad, artinya di bawah wajib, ada yang bersifat sunnat, dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan gak apa-apa. Ada yang muakkad, artinya lebih dikuatkan lagi, lebih dianjurkan walaupun dia sampai pada derajat wajib. Ya, itu sunnah. Dan semuanya itu masuk dalam penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahitukum an syai'in fajtanibuh." Sebagaimana riwayat Bukhari Muslim. Bila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka datangi sesuatu itu semampu kalian. Dan bila aku larang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Inilah dia kumpulan-kumpulan dari perkara sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita jalankan. Ada perintah, ada larangan. Dan perintah itu ada yang wajib, ada yang muakkad, ada yang sunnat. Karena sifatnya anjuran. Dan cara untuk melakukannya adalah sesuai dengan kemampuan kita. Termasuk perkara sunnah adalah larangan. Artinya kita harus benar-benar meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalam larangan itu kita harus meninggalkannya semampu kita. Enggak ada. Kalau perintah kita jalankan semampu kita. Enggak bisa sholat berdiri, duduk. Enggak bisa sholat duduk, berbaring. Ya. Seperti itu. Tetapi larangan mau tidak mau tinggalkan. Mungkin muncul pertanyaan. Kenapa kalau larangan tidak ada semacam tawar-menawar? Artinya bahasanya bahasa yang saklek. Bahasa yang tidak bisa ditawar lagi. Larangan tinggalkan. Jawabannya adalah, karena pada intinya manusia itu ketika dihadapkan pada perintah dan larangan, maka sebenarnya dia pada posisi yang jauh dari keduanya. Ada dua posisi, dua perkara. Ini perintah, ini larangan. Ketika perintah datang, dia berusaha untuk menjalani perintah itu, mendatanginya. Maka proses ini sesuai dengan kemampuan yang kita miliki untuk mewujudkan perintah tadi. Tapi larangan, maka tidak ada yang namanya tawar-menawar. Larangannya sudah tinggalkan. Toh dia sudah jauh dari Anda. Kenapa harus Anda dekati? Kenapa harus kita dekati? Dia larangan. Ya. Beda dengan perintah, kita harus mendekatinya. Ya.
Semuanya ini adalah perkara yang sebenarnya jauh dari kita. Maka Rasulullah mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum an syai'in fajtanibuh." Bila aku perintahkan kalian untuk melaksanakan sesuatu, maka laksanakan dengan semampu kalian. Dengan semampu apa yang bisa kalian lakukan. Dan bila kalian aku larang dari sesuatu, maka tinggalkan. Tidak ada tawar-menawar, tinggalkan. Ini dia. Dan itu ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pada syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pada penjelasan-penjelasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang Al-Quran, dan ini semuanya telah dipahami oleh para sahabat. Mereka menjalaninya, mereka melaksanakannya, ya, dan ada penerangan mereka tinggalkan dengan sebenar-benarnya. Itu dia sunnah. Kemudian perkara bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah artinya secara bahasa sesuatu yang baru yang belum pernah ada contohnya sebelumnya. Dan bid'ah itu terbagi dua. Ada bid'ah dalam masalah duniawi. Ada bid'ah dalam masalah agama. Tentang bid'ah dalam masalah duniawi terbuka. Dibolehkan. Selama tidak menyentuh perkara yang diharamkan. Selama itu membawa kemaslahatan, ya, bagi umat manusia, ya. Tolak ukurnya adalah selama perkara tadi tidak menyentuh perkara-perkara pada hal-hal yang diharamkan, maka perkara itu terbuka untuk dilaksanakan. Ya. Selama itu membawa kemaslahatan, terbuka. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 77, "Waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Lakukanlah kebaikan agar kalian menjadi orang yang beruntung. Dan dalam masalah ini, perkara bid'ah, masalah dunia, Allah pun mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat kedua, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Hendaknya kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan sekalian jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Terbuka pintu untuk kita saling melaksanakannya. Bahu-membahu untuk mewujudkannya selama itu ada hubungan maslahat untuk semuanya. Dan kata Rasulullah dalam hadis Muslim, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah falahu ajruha." Siapa orangnya dalam Islam yang dia memberikan contoh yang baik, membawa kebaikan, maka dan baginya ada pahala. Falahu ajruha. Baginya ada pahala, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang melaksanakannya. Maka semua kemajuan kehidupan, teknologi, kemajuan tentang peradaban, ya, itu adalah perkara bid'ah yang masuk dalam perkara bid'ah dunia. Yang selama itu membawa kebaikan, kemaslahatan, kebaikan kehidupan, terbuka. Akan tetapi berbeda dengan masalah bid'ah yang kedua, yaitu bid'ah dalam masalah agama.
disebutkan hiyal hadatsu fid din ba'da al-ikmal. Dia adalah perbuatan tata cara model baru dalam masalah agama ini setelah agama ini sempurna. Ya. Bahkan disebutkan pula hiya ma uhditha ala khilafil haqqil multaqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ju'ila dinan qawiman wa siratan mustaqiman. Yaitu perkara yang diadakan secara baru, yang itu menyelisihi kebenaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dianggap sebagai agama yang kokoh dan ajaran yang lurus. Itu bid'ah. Ya, dan ini yang kemudian akan kita bahas. Perkara-perkara sunnah dan perkara-perkara bid'ah yang ada kaitannya dengan zikir dan amalan-amalan sholat atau amalan-amalan puasa atau amalan-amalan bersuci dan semacamnya. Ya, agar kita tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah, mana yang hak, mana yang bersumber, mana yang berargumen di atas data, dan mana yang sekedarnya. Dan kita memiliki tujuan di dalam menjelaskan masalah ini, bukan untuk membuat suasana keruh, tidak. Tapi kita memberikan pencerahan, memberikan pendidikan ya, kepada umat agar mereka benar-benar mengetahui mana amalan-amalan yang benar-benar bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mana amalan-amalan yang tidak bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita menyampaikan adalah untuk pendidikan, untuk pembimbingan, bukan untuk sesuatu yang lainnya. Tujuan kita adalah sebagai sebuah nasihat, dan bila nasihat itu telah tersampaikan, maka selanjutnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika bid'ah itu adalah perkara yang baru yang menyelisihi kebenaran yang datang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan pula oleh para ulama dengan dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, fa kullu bid'atin fid dini dhalalah. Setiap perkara bid'ah dalam masalah agama itu adalah kesesatan. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, فَلَا يُمْكِنُنَا أَن نُغَيِّرَ وَلَا نُحَرِّفَ وَلَا نُؤَوِّلَ مَا قَالَ فِيهِ الرَّسُولِ. Yang mana kita nggak mungkin untuk merubah ya ungkapan atau mentakwil ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ungkapannya tadi yang mengatakan innahu dhalalatun wa finnar. Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang menyesatkan, yaitu bid'ah atau menyesatkan, dan tempatnya adalah di neraka. Ya. Bagaimanakah bid'ah itu sebenarnya? Bid'ah ini bertingkat-tingkat. Para ulama ada yang membaginya menjadi beberapa bagian dengan sudut pandang yang berbeda-beda pula.
Kalau kita lihat dari kitab ini, maka bid'ah itu dibagi menjadi 4. Qismul awal, bid'ah yang pertama adalah al-bid'atul mukaffirah. Bid'ah yang bisa menjerumuskan manusia pelakunya kepada kekafiran. Ini bahaya. Bid'ah model ini paling bahaya. Paling beratnya bid'ah. Ya. Artinya perbuatan baru yang tidak ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia menyelisih tuntunan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, model yang bid'ah seperti ini bisa jadi bid'ah yang paling berat, yaitu bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang menjerumuskan pelakunya ke dalam perbuatan kufur, keluar dari Islam. Dia sadar atau tidak? Keluar dari Islam. Apa modelnya? Wa yakadu'ai ghairillahi minal anbiya was salihin wal istighatsati bihim wa talabi tafrijil kurabat wa qada'il hajat minhum wa hadhi a'zamu bid'atin. Bid'ah model seperti ini adalah seperti berdoa kepada selain Allah. Contohnya berdoa kepada para nabi. Berdoa kepada orang-orang soleh. Maksudnya berdoa di sini salah satunya adalah istighosah, minta pertolongan kepada mereka. Ya, meminta kepada mereka agar bisa menghilangkan musibah. Meminta kepada mereka agar bisa mengabulkan hajat. Dan ini bid'ah yang terberat. Ya. Bid'ah yang terberat. Dan anehnya bid'ah macam seperti ini juga menjangkit orang-orang yang digolongkan sebagai orang-orang yang berilmu dan ditokohkan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Kalau mereka saja sudah terjerumus, apalagi orang-orang awam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Berdoa minta kepada selain Allah, minta kepada selain Allah. Jelas langsung. Contoh minta kepada orang yang telah mati. Mbah, tolong mbah. Ya. Ya Syekh fulan, tolong fulan. Ya. Ini bahaya ini. Dan sekali lagi, apa yang kami sampaikan bukan untuk membuat gaduh, tapi untuk memberikan pencerahan. Bagaimana dikatakan bid'ah yang mukaffirah? Iya. Ini perbuatan yang sama dengan perbuatan orang-orang musyrikin. Sama. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Ya. Dalam surah Ghafir ayat 60. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Allah meminta kita berdoa kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Allah menyuruh kita meminta kepadanya, Allah berjanji akan mengabulkan. Dan Allah tidak bakal mengingkari janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janji. Bahkan Allah meneruskan firman-Nya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka orang-orang yang sombong yang tidak mau berdoa kepadaku, meminta kepadaku, baik meminta keberuntungan, meminta untuk dihindarkan dari musibah, ya, atau meminta dikabulkannya hajat. Mereka yang tidak meminta seperti itu kepadaku, tapi meminta kepada selainnya, sayadkhuluna jahannama dakhirin.
mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang terhina. Ya. Ini. Apa bedanya? Orang yang meminta kepada tokoh soleh, orang soleh atau nabi, minta berdoa kepada mereka, istighosah kepada mereka, dengan kaum musyrikin. Tidak ada bedanya. Artinya ketika Islam dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah, ternyata muncul ajaran baru yang disadarkan ke dalam Islam untuk meminta kepada selain Allah. Ini bid'ah, yang ini sunnah. Ya. Rasulullah mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Bila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan bila engkau mohon ya pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Itu ucapan Rasulullah. Ini sunnah. Menjelaskan firman Allah seperti tadi. Dan banyak ayat-ayat seperti ini. Demikian pula hadis-hadis seperti ini. Banyak berlimpah. Karena memang inilah tujuan agama ini diturunkan. Inilah tujuan Rasulullah SAW diutus. Kita meminta, beribadah, memohon kepada Allah. Ternyata muncul amalan bid'ah. Dan bid'ah ini bid'ah paling dahsyat. Yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Meminta kepada selain Allah. Ya. Toh gak minta pada berhala, patung. Tidak ada bedanya meminta kepada patung dengan meminta kepada orang soleh yang telah mati. Karena menjadikan mereka sebagai tempat kita bermunajat, meminta kepada mereka sama dengan kita meminta kepada berhala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wasanan tu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Itu doanya Rasulullah SAW. Ya. Tapi apa yang terjadi? Banyak di antara kaum muslimin terjerumus dalam bid'ah ini. Banyak berbis-bis datang ke kuburan keramat, tempatnya orang soleh dimakamkan, minta ke situ. Ada tertulis meminta kepada kuburan itu syirik, jangan dilakukan. Maksudnya tulisan tersebut, Anda kalau ziarah doakan mereka, bukan meminta kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Tidak. Dengan berduyun-duyunnya mereka ke situ, bukan lagi mereka mendoakan, tapi punya hajat. Minta kepada mereka secara langsung. Mbah, tolong mbah. Atau dengan kalimat-kalimat yang semakna. Ini bid'ah mukaffirah. Harus bersyahadat orang seperti ini. Ya. Dahulu ketika Nabi Nuh diutus, bid'ahnya seperti ini. Bid'ahnya seperti ini. Mereka berdoa kepada orang-orang soleh. Di dalam Al-Quran Allah katakan tentang kisah Nabi Nuh dalam surat Nuh. Kata Allah, mereka mengatakan, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Jangan kalian tinggalkan oleh kalian Mbah Wad, Mbah Suwa, Mbah Yaghuth, Mbah Ya'uq, Mbah Nasr. Jangan kalian tinggalkan itu. Siapa 5 orang ini yang disebutkan Wad, Suwa, Ya'uq, Yaghuth, Nasr ini? Rasulullah menjelaskan mereka adalah orang-orang soleh. Ya, di masa Nabi Nuh. Mereka orang soleh. Yang mereka mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang soleh ini meninggal di waktu yang tidak lama berselang antara satu dengan yang lainnya. Sehingga umat merasa kehilangan.
Lalu generasi pertama umat saat itu yang dekat dengan mereka, untuk mengenang mereka sering duduk di majelisnya, mengenang nasihat-nasihatnya. Tak lama diganti dengan generasi kedua. Generasi tuanya sudah mati. Generasi kedua datang menggantikan tempat-tempat itu. Akhirnya muncul bisikan iblis kepada mereka untuk dibuatkan gambar-gambarnya agar mereka tidak dilupakan. Dibuat gambar-gambar, bahkan dibuat patung-patung. Generasi selanjutnya muncul, bukan lagi gambar dan patung itu sebagai pengingat, tapi disembah dengan nama yang sama. Wat, Suwa, Ya'uq, Yawuth, Nasr. Akhirnya terjadilah penyembahan kepada mereka. Datang Nabi Nuh mengingatkan mereka, tapi yang terjadi justru mereka melawan Nabi Nuh. Sampai akhirnya Allah menurunkan azabnya berupa air bah. Sejarah itu terulang. Pelaku dan tempat yang berbeda. Maka jangan pernah kita mengambil amalan bid'ah. Terlebih dalam masalah ini. Sampai-sampai yang mengkhawatirkan. Ketika terjadi perayaan kematian seorang yang ditokohkan itu. Dengan perayaan besar. Muncul spanduk-spanduk. Idza takhayyartum fil umur fasta'id min ahlil kubur. Bila kalian bingung mendapatkan masalah dalam masalah perkara-perkara apapun, maka datangilah penghuni kubur, mintalah kepada mereka pertolongan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah perbuatan bid'ah yang membuat orang itu jatuh dalam perbuatan kufur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita darinya. Ini bid'ah model pertama. Kemudian contoh lagi bid'ah ini. Dalam zikir-zikirnya, kita bicara zikir masalahnya. Kita bicara amalan-amalan yang berhubungan dengan zikir dan amalan-amalan ibadah yang lain. Ada sebagian lantunan yang diungkapkan oleh kaum muslimin dalam majelis-majelis mereka, dalam zikir-zikir mereka. Yang mana lantunan-lantunan ini maknanya adalah minta pertolongan kepada selain Allah. Dan ini jelas kufur. Orang lain mungkin gak menyadari. Mereka menganggap ini zikir biasa, zikir yang mengasyikkan. Tapi lihat maknanya. Sering kita mendengar orang mengatakan madad, madad, madad ya Husain. Madad, madad, madad ya Husain. Apa artinya madad? Madad artinya tolong, tolong. Bantu kami, berikan kami pertolongan. Siapa yang dimaksud? Ya Husain, hai Husain. Siapa Husain? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti amalannya orang-orang Syiah. Ada kaum muslimin yang mengambilnya? Ada. Mereka nggak paham kalau itu perkara yang syirik. Atau mereka tutup mata karena mereka asyik dengannya. Ya. Kenapa kita nggak minta kepada Allah? Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Rahim. Toh ini yang paling menunjukkan sunnah. Sejak kapan ada tuntunan kita boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Sebagian lagi mengatakan ibadallah, ibadallah, aghithuna li ajalillah. Ini minta mereka pada selain Allah. Hai hamba Allah, hai hamba Allah, tolong kami, tolong kami. Li ajalillah. Karena Allah, tolong kami. Tidak boleh. Kenapa kita harus minta kepada selain Allah? Bukankah sebaiknya kita minta kepada Allah? Dengan ayat yang jelas, surat Ghafir 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan permintaan kalian.
Kata Rasulullah, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Bila kau minta, mintalah kepada Allah. Bila kau mau bertolong, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Na'udzubillah min kulli nida'in ila syirk. Na'udzubillah. Nah, kemudian perkara bid'ah yang kedua, yaitu al-bid'atul muharramah. Bid'ah yang diharamkan. Yang pertama haram, jelas haram. Karena syirik. Karena membuat orang jatuh ke dalam kufuran. Keluar dari Islam. Bid'ah yang kedua ini bid'ah muharramah, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetap pelakunya disuruh taubat, istighfar. Apa itu? Wa yakat tawassul ila Allah bil amwat wa talabid du'a minhum. Wa kadza ittikhadul quburi masajid was salati ilaiha. Yaitu bid'ah modelnya seperti itu, tawassul kepada Allah melalui orang yang meninggal. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan haknya fulan ini, orang soleh ini, ya Allah, dengan kedudukannya dia yang mulia di sisimu, kabulkan permohonanku. Ini tidak boleh. Tawassul itu ada 3. Tawassul dengan menyebut nama Allah yang baik, Asmaul Husna. Tawassul dengan amal soleh kita, seperti kita baca Al-Quran, kita sedekah, kita sholat. Kemudian kita bermunajat kepada Allah, ya Allah, dengan sedekahku itu kabulkan hajatku. Ya Allah, dengan puasaku ini terimalah, jadikan aku orang yang soleh. Ya Allah, dengan sholatku ini hantarkan aku kepada hajatku. Seperti itu. Ya, ini amal soleh. Dan tawassul dengan doanya orang soleh yang masih hidup, yang kita datangi. Mbah, minta tolong mbah. Ono apa li? Ada apa? Saya besok ujian mbah. Oh ya? Iya mbah, tolong doakan. Insya Allah belajar yang baik ya. Nanti mbah akan doakan. Ini boleh. Atau kita tetap orang tua kita. Ayah, bunda, besok saya ada ujian. Tolong doakan. Oh insya Allah. Nanti malam ayah, bunda, insya Allah sholat, tak doakan. Ini boleh. Ya. Tawassul dengan asma Allah, asmaul husna. Tawassul dengan amal soleh, dan tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Yang kita datangi, dia berdoa kepada Allah untuk kita. Adapun selain itu, dengan hak, kehormatan, kedudukan, ini tidak boleh. Ya. Nah ini bisa menjerumuskan kita pada bid'ah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita bisa mengagungkan, dan ini bahaya. Kalau dibiarkan bisa masuk pada perkara yang pertama tadi. Ya. Tipis perbedaannya. Termasuk bid'ah yang diharamkan ini adalah membangun masjid di atas kuburan. Seperti orang yang katakan persarean. Ya, Imam Nawawi menyebutkan keras masalah ini dalam kitabnya Majmu' Syarhul Muhadzab. Di dalam bab janaiz. Tidak boleh membangun masjid. Kubat tidak boleh. Kuburan itu harus rata. Tidak boleh dibangun dasarnya kubah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Banyak kaum muslimin. Ketika seharusnya kuburan itu rata dengan tanah. Tidak perlu dikijing, tidak perlu cat, tidak perlu kasih lampu. Ya. Banyak larangannya. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang yang menyelisihi. Kuburan dikasih kijing, dipagari tembok, ya, dihiasi, kasih kembang kayak pengantin. Khususnya kalau hari besarnya mereka, ya. Yang kemudian orang datang berduyun-duyun minta ngalah berkah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dikasih lampu. Ini bahaya nih. Bahkan dikasih tempat khusus di situ, ada pelataran yang di situ orang bisa duduk nyaman untuk zikir, untuk baca-baca, untuk baca Quran, bahkan untuk sholat. Sholatnya menghadap kuburan. Padahal ada hadis Rasulullah SAW, la tusalli al-qabri wa la tusallu al-qabri wa la tusallu alaiha. Jangan kalian sholat di atas kuburan dan jangan kalian
sholat menghadap kuburan. Ini bid'ah. Diharamkan. Ya. Nah. Kemudian bid'ah yang ketiga, bid'ah makruh. Bid'ah yang dibenci secara pengharamannya. Ya. Seperti melaksanakan sholat yang tidak sesuai dengan tuntunan. Seperti merayakan perayaan-perayaan yang tidak ada tuntunan. Seperti perayaan Isra Mi'raj, perayaan Maulid dan semacamnya. Nanti insya Allah ada penjelasan lebih lanjut masalah ini insya Allah. Ini contoh. Ya. Makruh. Ya, makruhnya itu yang menjadikan dia diharamkan pula. Sangat dibenci. Dan itu menunjukkan pengharamannya. Walaupun derajatnya tidak sebagaimana derajat yang kedua. Apalagi yang pertama. Tapi ini mungkar. Ya. Mungkar. Kemudian ada bid'ah makruh tanzihan. Ada bid'ah yang makruh, yang dibenci, namun sifatnya tidak sampai pada perkara yang diharamkan. Sekedar kita ingin mensucikan diri. Gak usahlah. Kan tidak ada contohnya. Ya tapi kalau rasanya bagaimana? Yang lebih baik gak usahlah. Kan gak ada contohnya. Apa contohnya? Salaman setelah sholat. Kanan, kiri. Ya. Itu contohnya. Ya. Yang jelas, semua bid'ah ini kata Rasulullah SAW, فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ingat, semua perkara yang baru dalam masalah agama ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu menyesatkan, dan setiap yang menyesatkan tempatnya di neraka, sebagaimana hadis riwayat Imam Nasa'i. Dan Rasulullah mengatakan pula, وَمَنْ أَمِنَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. Barang siapa yang melaksanakan amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, amalan itu tertolak. Dan ini sejalan dengan apa yang diwanti-wanti diingatkan oleh Allah SWT dalam surah Ar-Ra'd ayat 8, wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Segala sesuatu ini ada takarannya, ada tolok ukurnya, ada panduannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalankan sebagaimana tolok ukurnya, sebagaimana panduannya, jangan ditambah-tambahi. Mudah-mudahan definisi antara sunnah dan bid'ah ini memberikan gambaran kepada kita semuanya tentang apa yang akan kita bahas selanjutnya, sehingga kita benar-benar berjalan di atas tuntunan sunnah yang sebenarnya. Wallahu ta'ala alam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.